Selamat pagi anak-anak, salam sehat dan berkah dalam. Mungkin kita untuk yang pertama kali selama masa pandemi ini, kita bertemu di ruangan ini dalam Zoom Meet di SMK Negeri 2 Surakarta. Khusus untuk kelas 10, mungkin untuk yang pertama kali juga bertemu dengan wajah Bu Pri sebagai guru agama Katolik. Nah, untuk itu silakan untuk kalian yang masih mungkin tidak menyalakan audio visualnya atau videonya untuk dinyalakan biar Bu Pri juga melihat wajah-wajah kalian, karena Bu Pri tidak akan menutup wajah Bu Pri supaya kalian juga bisa mengenali Bu Pri seandainya nanti bulan Juni atau Juli sudah diperkenankan untuk semua masuk sekolah. Untuk itu silahkan kalian menyiapkan diri untuk videonya atau untuk kameranya dinyalakan biar Rubri juga bisa melihat kalian satu persatu. Ya, baik. Karena ini waktunya tinggal sedikit karena tadi Zoom-nya bermasalah, maka kita akan percepat untuk prakteknya. Nanti kalian bisa mendoakan sama seperti waktu yang ditentukan oleh Bapak Paus, sebenarnya jam 11 malam, tapi boleh dilaksanakan pada jam 11 pagi. Untuk itu mari kita bersama-sama terlebih dahulu mengawali pertemuan kita dengan berdoa. Bu Pri mohon untuk kalian semua meletakkan HP di tempat masing-masing yang nyaman sehingga kita bisa bersama-sama berdoa. Mari kita persiapkan diri. Bapa dan Putra Roh Kudus. Amin. Allah yang Maha Kasih, kami bersyukur kepadamu jika pada pagi hari ini kami boleh berjumpa dengan anak-anak kami walaupun melalui Zoom Meet. Kami percaya yakin Tuhan, Engkau hadir juga di tempat ini untuk memberkati kami satu persatu, sehingga pertemuan yang kami gunakan ini sungguh membawa berkat, bukan saja bagi perkembangan iman kami, tetapi terlebih-lebih kami semakin dekat dengan Engkau. Allah Bapa yang makasih, pada kesempatan kami kali ini, kami ingin sedikit belajar tentang doa rosario yang menjadi cara kami berdoa di dalam mendekatkan diri kepadamu. Kiranya kami boleh semakin mengasihi Engkau melalui sesama kami, dan biarlah putra-putri kami, Engkau berkati satu persatu di tempat masing-masing, sehingga mereka hanya ada dalam kuat kuasa-Mu. Berkati orang tua mereka yang telah berjerih lelah untuk membantu mereka tetap belajar dengan semangat walaupun di masa pandemi ini. Kami juga berdoa Tuhan, kiranya Engkau sudi dengan penuh kasih melindungi kami dari segala sakit penyakit, terlebih-lebih sakit yang sekarang baru melanda dunia. Kiranya dengan kasih-Mu, Engkau sudi mengangkat pandemi ini dari kami, sehingga kami boleh kembali melayani satu sama lain demi kemuliaan nama-Mu. Sebentar Tuhan, kami akan mengawali pertemuan kali ini dengan materi doa rosario. Kiranya Engkau senantiasa bersama dengan kami. Doa, harapan, dan rasa syukur ini kami lambungkan hanya dalam satu nama yang kudus, Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik anak-anak, mungkin di antara kalian ada yang sudah mengenal bahkan sangat familiar dengan doa rosario. Tapi sebenarnya bagaimana sih sejarah doa rosario ini? Perlu kita tahu bahwa doa rosario ini merupakan kesukaan dan favoritnya umat Katolik. Apa alasannya?
Karena begitu dekat dengan kita. Doanya begitu mudah. Hanya kadang-kadang kita terkendala kepada kok akeh mento doanya, gitu ya. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, doa rosario itu merupakan doa yang menjadi inti iman doa yang ada pada gereja Katolik. Boleh dikatakan doa rosario merupakan pendarasan misteri iman. Pendarasan itu apa Bu Pri? Doa yang diulang-ulang, doa yang panjang. Karena memang doa rosario ini merupakan doa yang mengulang banyak kali doa apa? Di situ ada lima doa. Ada aku percaya, ada doa Bapa kami, doa Salam Maria, doa kemuliaan, dan doa terpujilah. Nah, kalau kalian melihat, semuanya merupakan inti iman kita. Dari peristiwa-peristiwa yang ada dalam doa rosario, dari mulai peristiwa gembira, sedih, mulia atau cahaya, dan kemudian peristiwa mulia, kita belajar tentang peristiwa kehadiran Tuhan Yesus dari mulai Ia lahir, sengsara, penyaliban, kebangkitan, dan kemudian kemuliaan. Ia naik ke surga. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, kita mengenang inkarnasi Tuhan, pewartaannya di hadapan publik, yaitu sengsara dan wafatnya dan kebangkitannya dari antara orang mati. Dengan demikian, doa rosario membantu kita untuk tumbuh dalam penghayatan akan misteri-misteri yang kita renungkan. Dalam doa rosario kita mohon bantuan Bunda Maria yang akan menghantar seluruh doa-doa kita kepada putranya, yaitu Tuhan Yesus. Manik-manik dalam rosario untuk membantu orang menghitung jumlah doa Bapa kami atau Salam Maria. Maka disebut sebagai manik-manik paternoster atau Bapa kami. Mengapa disebut demikian? Karena pada abad ke-12 mereka yang mendaraskan mazmur hanyalah para rahib dan para imam. Sedangkan umat tidak boleh. Karena waktu itu pada abad itu sudah mulai ada semacam kekhususan, ada rahib, ada imam. Karena kebanyakan umat juga buta huruf, maka jarang yang bisa membaca Alkitab. Maka mereka mendaraskan atau mendoakan berulang-ulang doa Bapa kami. Sebagai ganti pendarasan Mazmur 150 atau 150 kali Mazmur. Nah, bagaimana struktur doa rosario itu? Doa rosario perkembangannya dimulai pada abad ke-12 sampai dengan abad yang ke-12. Pada waktu itu berdoa rosario adalah mendaraskan 50 kali Salam Maria untuk mengenang peristiwa yang sangat fenomenal waktu itu, yaitu dalam hidup Yesus dan Bunda Maria. Perkembangannya lebih lanjut dalam doa rosario ditambahkan peristiwa-peristiwa duka cita, doa duka cita dari Bunda Maria, dan bagaimana Bunda Maria juga yang diangkat ke surga, sehingga jumlah doa rosario waktu itu untuk Salam Marianya 150 kali. Dan akhirnya doa 150 itu digabungkan dengan 150 doa Bapa kami. Terlebih dahulu didoakan Bapa kami, baru setelah itu doa Salam Maria. Berapa kali?
tetap masih 150 kali waktu itu abad ke-12 sampai dengan abad ke-15. Namun kemudian pada abad ke-16 diperkenalkanlah 5 misteri Rosario pada 4 rangkaian peristiwa. Yang pertama, peristiwa gembira. Maria menerima kabar gembira dari malaikat Gabriel. Itu diambil dari Injil Lukas bab 1 ayat 26 sampai dengan 38. Lalu yang kedua, Maria mengunjungi Elisabet saudarinya. Itu diambil dari Lukas 1 ayat 39 sampai dengan 45. Yesus lahir di Bethlehem. Itu diambil dari Lukas bab 2 ayat 1 sampai dengan 7 sebagai peristiwa yang ketiga dalam peristiwa gembira. Lalu peristiwa yang keempat, Yesus dipersembahkan dalam bait Allah, diambil dari Injil Lukas bab 2 ayat 22 sampai dengan 40. Sedangkan peristiwa yang kelima, Yesus diketemukan dalam bait Allah, diambil dari Injil Lukas bab 2 ayat 41 sampai dengan 52. Peristiwa yang kedua yaitu peristiwa terang. Ini sebenarnya peristiwa terang ini disarankan atau diberikan oleh Bapak Paus kita yang sudah wafat, yaitu Paus Yohanes Paulus yang kedua pada tahun 2000. Yaitu peristiwa terang dimulai dari Yesus dibaptis di Sungai Yordan. Itu peristiwa yang terjadi pada Injil Matius bab 3 ayat 13 sampai dengan 17. Renungan yang kedua, Yesus menyatakan dirinya dalam pesta perkawinan di Kana. Itu diambil dari Injil Yohanes bab 2 ayat 1 sampai dengan 12. Sedangkan yang ketiga, Yesus memberitakan kerajaan Allah dan menyerukan pertobatan, merupakan peristiwa yang kita ambil dari Injil Matius bab 3 ayat 2, bab 4 ayat 17 sampai dengan 23, dan diambil dari Injil Markus bab 1 ayat 15. Renungan yang berikutnya adalah Yesus menampakkan kemuliaannya. Ini menampakkan kemuliaan pada saat ia ada di Gunung Tabor. Yaitu Matius 17 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-9. Sedangkan renungan yang kelima dalam peristiwa terang adalah Yesus yang menetapkan Ekaristi. Ini ada pada ketiga Injil. Ya, bahkan ada keempat Injil kita, tapi yang kita ambil adalah Injil Markus bab 4 ayat 22 sampai 23, Injil Lukas bab 22 ayat 19 sampai dengan 29. Nah, perlu kamu tahu bahwa peristiwa yang diambil dalam doa Rosario itu tidak berjalan begitu saja, tetapi mengalami suatu proses perkembangan. Terlebih pada tahun 2000, sebelum beliau wafat, tahun 2013, Bapak Paus Yohanes Paulus II memberikan satu sisipan yang tadi sudah saya katakan, peristiwa terang. Ya. Lalu yang ketiga, peristiwa sedih. Yesus berdoa kepada Bapaknya di surga dalam sakaratul maut. Diambil dari Lukas bab 22 ayat 39 sampai dengan 46. Renungan yang kedua dalam peristiwa sedih adalah Yesus yang didera. Yohanes 19 ayat 1. Renungan yang ketiga, Yesus dimahkotai duri, yaitu Yohanes 19 ayat 2 sampai dengan 3. Peristiwa sedih, renungan yang keempat, Yesus memanggul salibnya
ke Gunung Kalvari, yaitu Lukas 23 ayat 26 sampai dengan 32. Nanti bisa kalian baca. Sedangkan renungan yang terakhir pada peristiwa sedih atau yang kelima, Yesus wafat disalib. Diambil dari Injil Lukas 23 ayat 44 sampai dengan 49. Sedangkan peristiwa mulia, bagaimana setelah peristiwa sedih terjadi, diambil dari Injil Lukas bab 24 ayat 1 sampai dengan 12, yaitu Yesus yang bangkit dari antara orang mati. Yesus naik ke surga sebagai renungan yang kedua diambil dari Lukas bab 24 ayat 50 sampai dengan 53. Renungan yang ketiga, Roh Kudus turun atas para rasul, diambil dari Kisah Para Rasul bab 2 ayat 1 sampai dengan 13. Renungan yang keempat ini melibatkan Bunda Maria, yaitu Maria diangkat ke surga. Itu diambil dari surat Santo Paulus yang pertama, bab 15 ayat 23, dan ajaran Gereja Katolik, yaitu dari DS 3903. Sedangkan yang terakhir adalah Maria dimahkotai di surga. Ini diambil dari Kitab Wahyu bab 12 ayat 1. Perlu kalian tahu bahwa setelah peristiwa-peristiwa penampakan Bunda Maria, contohnya pada saat Bunda Maria menampakkan diri di Fatima pada tahun 1917, doa yang Bunda Maria minta kepada anak-anak ditambahkan pada akhir setiap misteri, yaitu Ya Yesus yang baik, ampunilah dosa-dosa kami, selamatkanlah kami dari api neraka, hantarlah jiwa-jiwa ke dalam surga, terutama jiwa yang sangat membutuhkan kerahiman-Mu. Ini adalah pesan Bunda Maria kepada kanak-kanak di Fatima, yaitu 3 orang bersaudara, Yasinta, Francisco, dan Lucio. Doa Rosario menjadi semakin dikenal pada tahun 1500-an. Peristiwa juga didoakan oleh Paus Pius yang kelima. Pada waktu itu tentara Turki menyerang orang-orang di Eropa Timur. Bagaimana pada waktu itu Bulgaria dan Hungaria jatuh ke tangan Turki dan kemudian mereka berdoa. Pada saat itu Venesia diultimatum untuk menyerahkan diri atau mereka akan dihancur leburkan. Maka terjadilah perang selama 11 bulan. Sedangkan pada tanggal 1 Agustus 1571 Paus Pius menginstruksikan supaya waktu itu armada di bawah komando Don Juan dari Austria maksud saya, untuk supaya didukung doa, untuk mendoakan dengan doa Rosario supaya Venesia tidak jatuh ke tangan Turki. Dan akhirnya pada tanggal 7 Oktober terjadilah pertempuran di Lepanto dalam waktu 5 jam dan kemudian Turki bisa dikalahkan dengan cara yang sangat ajaib. Maka sebagai ucapan syukur ditetapkan kemudian oleh Paus Pius kelima menentukan pada tanggal 7 Oktober sebagai hari perayaan Rosario dan menganugerahi Bunda Maria sebagai gelar Bunda Penolong bagi orang beriman. Itulah anak-anak sedikit tentang sejarah Rosario yang sebenarnya cukup panjang kalau sebenarnya mau Bupri melengkapi, tetapi kita terbatas oleh waktu yang tentu saja akan Bupri harapkan kalian semakin bisa belajar karena
HP, kita bisa belajar banyak, dan di sini banyak sekali ajaran-ajaran gereja Katolik yang bisa kalian perdalam sendiri. Juga terkhusus pada bulan Mei ini adalah juga merupakan bulan yang dikhususkan Bunda Maria untuk doa rosario. Dan juga nanti bulan Oktober itu juga akan ada bulan Maria lagi yang secara khusus kita akan menghormati atau devosi kepada Bunda Maria. Ibu minta kalian memang menyiapkan rosario yang seharusnya kita akan doakan bersama pada kali ini. Tapi karena berhubung waktu yang sangat terbatas, untuk itu Bu Pri dengan sangat dan hormat nanti pada jam 9, Ibu Pri minta kalian, jam 9 maaf, jam 11 ya, atau jam 11 siang kita kurangi 12 jam dari waktu Vatikan. Untuk itu kalian secara serentak bersama-sama di rumah masing-masing berdoa rosario dengan cara kalian. Boleh kalian memohon secara pribadi, dan harapan saya, mari kita tradisikan bulan Mei dan bulan Oktober sebagai bulan rosario, di mana kita bisa mohon dukungan Bunda Maria untuk menyampaikan permohonan kita kepada Tuhan Yesus. Demikian dulu anak-anak yang bisa Bu Pri sampaikan tentang doa rosario. Semoga apa yang Bu Pri sampaikan ini sungguh bermanfaat bagi kita semua. Dan Bu Pri berharap makin setialah kepada doa, apapun itu doa kita. Terutama doa yang merangkum 5 doa utama kita, doa rosario. Dengan berdoa rosario kita sudah merangkum kelima doa pokok kita. Walaupun kita punya banyak doa sekali, banyak sekali doa yang kita punya, tetapi 5 doa pokok ini kita rangkum dalam doa rosario. Mungkin lain waktu kita akan bertemu, mungkin secara Zoom, karena khususnya untuk kelas 10 banyak yang belum Bu Pri kenal, walaupun kita sudah beberapa kali Zoom juga lewat Zoom meeting, tetapi kadang-kadang ada yang tidak bisa ikut, maka harapan saya untuk lain kali kita bisa bertemu secara lebih intensif. Kelas 11, kelas 12, Ibu ucapkan juga terima kasih atas keaktifan kalian selama Bu Pri menyampaikan pembelajaran melalui WA, melalui video, melalui PPT, maupun melalui Zoom. Mari kita tetap bersemangat walaupun pada masa yang tidak mudah ini, iman kita yang akan tetap meneguhkan kita, iman kita yang akan tetap menguatkan, dan kedekatan kita kepada Tuhanlah yang akan membentengi kita dari tindakan-tindakan yang tidak seharusnya. Tetap jaga kesehatan dengan menerapkan protokol kesehatan yang sudah disampaikan oleh pemerintah, dan Bu Pri berharap karena sebentar lagi akan ada Lebaran, kita sama-sama menjaga supaya kasus yang sekarang sudah mulai merebak naik lagi, kita tidak menjadi bagian di dalamnya. Kita tetap menjadi orang yang mencintai orang lain dengan cara membentengi kita supaya tidak menularkan seandainya kita terpapar sakit. Apapun itu sakitnya, terlebih virus COVID-19. Sampai di sini dulu, sampai jumpa lain waktu. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan, dan mari kita tutup bersama dengan doa. Kita hening sejenak. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang Maha Baik, kemuliaan, rasa syukur dan pujian kami haturkan kehadirat-Mu ya Tuhan, karena kasih kuasa-Mu yang luar biasa telah kami rasakan. Engkau begitu mengasihi kami Tuhan, sehingga pada pertemuan kali ini Kau berikan kami kelancaran. Terima kasih ya Tuhan,
karena Engkau senantiasa menyertai kami dalam segala kegiatan dan perkara kehidupan kami. Terlebih Tuhan, pada putra-putri kami yang mungkin tidak bisa secara langsung belajar, tetap dampingi Tuhan. Kami percaya Engkau tetap mengasihi mereka dalam keadaan apapun, sehingga mereka tetap bersemangat memuji, memuliakan nama-Mu dalam setiap pembelajaran yang boleh mereka terima. Kami percaya Tuhan, karena kasih-Mu sungguh luar biasa besar, kami boleh tetap bersemangat untuk melaksanakan setiap aktivitas hidup kami. Jika sebentar lagi kami Tuhan akan mengakhiri Zoom meeting ini, kiranya kami boleh melanjutkan aktivitas kami untuk kemuliaan nama-Mu dalam setiap perkara kehidupan kami. Suka, duka hidup kami persembahkan kehadirat-Mu. Kami juga berterima kasih kepada adik-adik kami yang membantu kami untuk acara Zoom ini. Kiranya mereka pun Kau berkati Tuhan, Kau berikan mereka keberhasilan, berkat yang melimpah untuk hidup hari lepas hari. Kami juga percaya Tuhan, anak-anak kami, Engkau berikan masa depan yang cerah, masa depan yang gemilang, masa depan yang senantiasa akan memuliakan nama-Mu. Ampuni Tuhan segala dosa kesalahan kami. Jauhkan kami Tuhan dari sakit penyakit, roh-roh jahat, orang jahat dan malapetaka. Karena darah-Mu yang akan membungkus kami, kuat kuasa Roh Kudus-Mu yang akan memberikan pendampingan. Doa, harapan dan rasa syukur ini Tuhan, hanya kami lambungkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang bersekutu dengan Engkau dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sampai jumpa lain waktu. Salam sehat, tetap semangat, berkah dalam.